Hai guys, kembali lagi di 7 langkah untuk memulai sesuatu, atau mungkin bisa kita kan 7 langkah untuk mencapai sesuatu. Kemarin di langkah pertama kita bicara tentang persiapkan atau persiapan yang bisa untuk dilakukan. Kedua yaitu lakukan segala persiapan yang udah dilakukan, yang udah dijalankan, itu perlu untuk diusahakan atau dilakukan. Dan langkah ketiga ini yaitu tanyakan. Nah, kenapa ini menjadi langkah yang penting dan kenapa ini menjadi bagian dari 7 langkah itu adalah karena dengan kita menanyakan kepada orang lain, kita bisa mendapatkan insight dan juga pendapat dari mereka terkait dengan apa yang perlu untuk kita tingkatkan, apa yang bisa untuk kita perbaiki dari apa yang sudah ada, sekaligus kita juga bisa untuk mendapatkan adanya feedback atau umpan balik dari hal yang udah kita lakukan. Misalkan nih, taruhlah ketika kamu ingin memimpin sesuatu, atau dalam hal ini kamu udah memimpin sesuatu, misalkan memimpin organisasi, kamu bisa nanya ke anggotamu, kamu bisa nanya ke badan pengurusmu, atau kamu bisa tanya ke orang-orang sekitar yang memang tahu terkait dengan organisasi tersebut. Kira-kira organisasi itu tuh udah kayak gimana sih? Menurut orang tuh organisasi itu tuh sudah bisa apa, atau mungkin kayak apa ciri khas dari organisasi itu, dan kira-kira dari apa yang sudah dilakukan dari organisasi itu apa yang perlu untuk ditingkatkan atau apa hal yang perlu untuk diperbaiki. Nah, mengapa menanyakan itu penting? Karena tentunya kita sebagai pelakunya itu pasti menganggap bahwa usaha yang kita lakukan selama itu udah cukup. Padahal sebenarnya masih banyak usaha atau masih banyak hal yang bisa untuk ditingkatkan, sehingga pelayanan yang bisa kita berikan juga bisa meningkat. Dengan demikian kita juga bisa memberikan layanan yang lebih baik, kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan tentunya kita juga bisa meningkatkan kualitas dari apa yang mau kita sajikan kepada orang lain. Dan menjadi sebuah ide yang menarik sebenarnya ketika langkah ini bisa dipraktekkan dan kemudian kita mendapatkan ide-ide baru. Nah, dari ide-ide baru itu kita bisa kelola dan kita bisa memilah dan memilih mana yang sekiranya cocok dengan kita, cocok dengan karakteristik apa yang kita lakukan, dan mana yang sekiranya kayaknya nggak usah deh atau nggak perlu deh, karena ini nanti akan melenceng dari nilai-nilai yang udah ada. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan langkah keempat yang besok akan dibahas terkait dengan 7 langkah untuk ini 14. 7 langkah yang bisa dilakukan untuk memulai sesuatu atau meningkatkan sesuatu, dalam hal ini mencapai sesuatu. Sampai jumpa di video besok.